Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati dan akhwati, para salihin dan salihat dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat yang paling besar bagi kita pada saat sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keimanan, yang mana iman inilah kunci dari sebuah kehidupan. Percuma hidup kalau tidak ada iman di hati. Karena kalau tidak ada iman, kita itu disamakan dengan disamakan dengan binatang ternak, bahkan lebih hina lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Dan yang paling luar biasa sekali, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita sudahlah beriman, dan juga kita diberikan kehidupan di bulan Ramadan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang mesti dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan keseriusan mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampunkan, Allah bersihkan, Allah amnestikan segala dosa-dosanya yang telah ia kerjakan di masa-masa yang lalu. Artinya apa? Artinya keimanan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan salah satu wasilah ataupun sarana bagi kita untuk mencapai puasa yang sempurna, supaya kita termasuk orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mendapatkan ketakwaan yang Allah labelkan pada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah, nikmat keimanan ini. Iman itu kita jaga, iman itu kita pelihara, dan iman tidak bisa diwariskan, iman tidak bisa dibagi, kecuali pandai-pandai kita dalam mengontrol ataupun mengamankan posisi iman itu di hati kita masing-masing. Makanya khatib Jumat dan para ustadz-ustadz selalu mengingatkan kepada kita di setiap tausiahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa, dan janganlah kalian mati dan janganlah kalian wafat, wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya kita sanjungkan kepada baginda agung. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin, nabi penutup, nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa dan salawat kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk dari umat-umat beliau yang memperjuangkan, yang menghidupkan, yang mempertahankan sunnah-sunnah beliau, dan selalu mendukung dan memberikan kontribusi untuk agama yang telah beliau perjuangkan untuk kemaslahatan kita bersama. Ikhwati dan akhwati rahimakumullah, Ramadan salah satu
dari rahmat ataupun bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tidak pernah Allah beri nikmat seperti nikmatnya bulan Ramadan. Bahkan Sayyidina Isa, Nabi kita Isa alaihissalam, berharap ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW jika dipanjangkan umurnya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad dan juga kenikmatan bisa hidup di bulan Ramadan, mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Dan ini Allah khususkan kepada kita, Allah khususkan kepada umat akhir zaman bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada nabi-nabi yang berlalu. Makanya Allah spesialkan kepada Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan Allah berikan kekhususan yaitu bulan Ramadan untuk keutamaan beliau sebagai nabi yang Allah cintai dan juga nabi penutup dari segala nabi. Dan berkat inilah, berkat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita pun hamba dari Allah, umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang jauh sekali jaraknya umur kita dengan Rasulullah SAW, juga mendapatkan percikan dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keimanan, dan yang paling utama Allah berikan kita kesehatan dan keimanan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dan bukti kita bisa mensyukuri bulan ini adalah kita berterima kasih dan selalu memuji, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan selalu mendukung segala apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk agamanya Nabi Muhammad SAW. Inilah mungkin salah satu ciri kita bagaimana kita bisa mensyukuri atas nikmat Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita. Para salihin dan salihat, ikhwati wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullahu jami'an, para lembaga ataupun komunitas FSI Peternakan Unan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas rekaman ini mungkin tidak begitu jelas karena saya membuat rekaman ini di kantor, mungkin nanti ada terdengar suara truk segala macamnya, itu mohon dimaafkan, tidak terlalu bersih. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk bersilaturahmi bersama ikhwan dan akhwat, untuk saling bersilaturahmi, saling mengingatkan dalam kebaikan, karena ukhuwah itu adalah menginginkan kita berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat kelak di surga Firdausil A'la insyaallah taala. Sebelumnya panitia mencoba menghubungi saya untuk menjelaskan sedikitnya tema tentang dengan ilmu dan iman menggapai takwa di bulan Ramadan. Judulnya sangat menarik sekali karena sangat berkaitan dengan kondisi kita di bulan Ramadan ini. Karena antara ilmu, iman, dan takwa itu adalah satu yang lain hal yang saling berkaitan. Artinya apa? Kalau ada ilmu dan iman tetapi kita tidak mencapai takwa, itu percuma saja dalam beribadah. Ataupun kita cuma bertakwa untuk kita mencari takwa saja tanpa ilmu dan iman, itu juga sia-sia, ataupun sebaliknya. Jadi antara ilmu, iman, dan takwa ini adalah satu, masing-masing ini memiliki kontribusi untuk mencapai amalan yang diterima oleh Allah. Karena yang kita takutkan dari ibadah kita itu adalah amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek kita berpuasa, menahan haus dan lapar, kita salat tarawih, kita baca Quran, seluruhnya amalan kita itu, tetapi ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya ilmu inilah yang menjamin amal kita itu bisa, salah satu yang menjamin amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pagi Utsman bin Affan keluar dari masjid dan memasuki pasar, dan para sahabat menanyakan apa kabar. Dan ketika itu sahabat menanyakan kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, apa yang kau takutkan pada hari ini? Pada pagi ini?" Utsman mengatakan, "Yang paling saya takutkan itu adalah amalan salat qobliyah subuh saya tadi." Artinya apa? Salat sunat antara azan dan iqamah yang saya kerjakan tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin posisinya oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, tetap masih takut amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan dan sangat bisa dikatakan sangat berkekurangan dalam beribadah, masih sempat juga merasa cukup dan merasa sempurna amal ibadah kita itu, dan merasa sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal ibadah kita. Nah, ini mesti kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita, tafakur kita, merenung kita sebelum sholat subuh berjamaah. Setelah sahur kita coba bertafakur. Mungkin juga salah satu sarana ataupun perintah dari Allah kepada kita sebelum subuh itu memang waktunya untuk bertafakur, merenungi diri. Sudah pantaskah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan dikala waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yang paling tepat itu adalah setelah bunyi sarine, ada jeda waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Waktu itulah waktu yang paling efektif bagi kita untuk bertafakur, merenungi diri, menyesali diri, dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati, para salihin dan salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari poin-poin yang kita jelaskan dari tema utama kita tadi, dengan ilmu dan iman menggapai takwa di bulan Ramadan. Memang tujuan dari puasa ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan, la'alakum tattaqun. Jadi bagaimana cara kita untuk menggapai takwa itu? Cara kita untuk menggapai takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ciri-ciri ataupun gambaran orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan coba menjelaskan sedikit banyaknya secara global tentang mana ilmu dan iman terlebih dahulu, sebelum kita membahas masalah takwa. Ilmu itu kalau para ulama mengatakan secara bahasa, idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan atas sesuatu itu, yang pengetahuan itu global, orang memahami bahwasanya yang itu tuh adalah sesuatu yang kita pahami. Ibarat kata handphone, kita memahami makna handphone itu juga dipahami oleh orang lain. Itu adalah handphone. Nah, ini pemakna secara bahasa dari ilmu. Sedangkan ilmu syar'i secara istilah adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai penjelasan dan petunjuk, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandung pujian, yaitunya berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu syar'i ataupun ilmu agama yang kita pelajari itu akan mendatangkan pahala, pujian dari Allah kepada kita, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i yang Allah titipkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu syar'i ini, teman-teman yang berbahagia,
jangan dinisbatkan kepada ini kan tugasnya para ustadz, tugasnya para mubaligh, tugasnya para MUI, para ulama. Kami yang sekolah di fakultas ataupun di kampus-kampus umum, tidak ada kewajiban bagi kami untuk mempelajari agama. Tidak, ini pemahaman sangat salah sekali. Untuk mempelajari dasar-dasar ilmu agama, itu seluruh manusia wajib memahaminya. Fardhu ain. Teman-teman belajar salat, teman-teman belajar Al-Quran, ilmu tajwid, teman-teman mempelajari ilmu fikih, ilmu puasa, ilmu zakat, segala macam itu wajib. Tetapi wajib secara global. Tetapi kalau sudah membahas masalah ikhtilaf ulama, pendapat mana yang paling kuat, pendapat mana yang paling cocok diamalkan oleh masyarakat di sini, itu baru kajinya para ulama, para MUI, para Majelis Ulama Indonesia. Itu baru hukumnya jatuh kepada fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dipelajari oleh satu orang, maka gugurlah dosa-dosa orang-orang yang lain. Jadi mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib, tapi mendalami ilmu agama itu hukumnya fardu ain dan diwajibkan hanya untuk para ulama saja, para ustadz-ustadz saja. Dan kita pun sudah terbebani dosa kita, amanah kita untuk mempelajari ilmu itu karena sudah diwakilkan oleh para ulama. Karena mereka lah yang mengambil posisi fardu kifayah itu, maka kita harus memberikan ribuan terima kasih mengikuti apa yang telah beliau fatwakan, para ulama kita ajarkan, ingatkan kepada ulul amri, itu harus kita taati karena mereka adalah orang-orang spesial yang ada di muka bumi ini. Teman-teman berbahagia, ilmu adalah perintah pertama dalam Islam. Perintah pertama dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama itu bukan salat. Menurunkan perintah pertama itu bukan puasa, bukan haji, bukan segala macamnya, tetapi ilmu ataupun wahyu yang pertama kali yang Allah berikan, perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi ilmu ini adalah dasar kehidupan. Dasar kehidupan. Dengan ilmulah iblis juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam alaihissalam, Allah spesialkan beliau dari para malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya karena Nabi Adam Allah berikan ilmu, Allah berikan maklumat, Allah berikan pengetahuan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam karena Allah spesialkan beliau. Namun ada yang ingkar di saat para malaikat fasujadu malaika illa iblisa aba wastakbar wa kana minaz zalimin. Seluruhnya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sesuai perintah Allah. Tetapi ada yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Aba, dia itu membangkang, wastakbar, dan merasa sombong. Dan mereka termasuk dari orang-orang yang zalim. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mau belajar, itu termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mempelajari ilmu, yang merasa masa bodoh, cukup dengan apa yang sudah dipelajarinya saja, tidak mau menambah. Itu termasuk orang yang sombong karena tidak mau melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita pun teman-teman berbahagia, sebelum beribadah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun memahami dulu terlebih dahulu. Memahami apa yang akan kita ibadahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, pelajarilah, jelaskanlah, ilmukanlah, sesungguhnya annahu la ilaha illallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Ia yang maha tinggi, yang maha pemilik langit dan bumi. Jadi kita pun sebelum meyakini bahwasanya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah, itu harus pakai ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah,
mengenali nama-nama Allah, mengenali bagaimana kita berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, menjaga bagaimana kita merasakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kita nanti akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memahami, mengetahui makna dari ketauhidan kita, makna tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, merekalah para ulama. Jadi kalau ilmu kita, pemahaman kita itu sudah melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, dan mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dari sifat takabur, sombong pada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik insan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Termasuk insan yang terbaik di muka bumi ini. Kita pun beribadah juga seperti itu. Karena syarat diterimanya amal ibadah kita itu adalah dengan ilmu. Kita berpuasa di bulan Ramadan harus dengan ilmu juga. Kalau tanpa ilmu, maka itu akan sia-sia. Kita beribadah di bulan Ramadan tanpa mempelajari fikihnya terlebih dahulu, aturannya terlebih dahulu, penjelasan ulamanya terlebih dahulu, dan kita beribadah sesuka hati kita saja, maka itu akan sia-sia tanpa ilmu. Jadi mumpung puasanya kita masih di awal-awal, dan kebanyakan kita aktivitas juga kebanyakan adalah aktivitas mandiri pada saat sekarang ini, tidak ada salahnya teman-teman berbahagia untuk kembali membuka buku-buku, mempelajari lagi fikih-fikih tentang bulan Ramadan, apa-apa saja yang merusak, yang membatalkan ibadah di bulan Ramadan ini, merusak ibadah puasa kita dan segala macam halnya yang berkaitan dengan fikih Ramadan, fikih puasa. Ada juga fikih salat, fikih zakat, fikih jihad, fikih muamalat, semuanya ada ilmunya. Kita itu beribadah, mengenal Allah harus dengan ilmu terlebih dahulu, baru bisa kita beribadah. Dan di sanalah amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman. Apa itu iman? Iman adalah secara bahasa artinya at-tasdiq wal itmi'nan. Pengakuan, penyerahan diri kita, dan itmi'nan, ketenangan kita. Artinya apa? Di saat kita sudah meyakini sesuatu itu benar, maka jiwa kita itu akan membawa kepada ketenangan. Cobalah lihat orang-orang beriman, tidak ada sedikit pun rasa kegelisahan di hidup mereka. Dan lihatlah orang-orang ateis, mereka mengaku tidak ada Tuhan, tetapi di saat dia lagi dalam keadaan terdesak, dia bingung mencari kemana sandaran hidup yang akan bisa membantu dia mencari jalan keluar. Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang tidak bertuhan, ataupun orang yang salah dalam bertuhan. Kalau orang-orang beriman, kalau dia diuji dengan masalah, dia bersabar. Fahuwa khairullah, maka itu bagus baginya, baik baginya. Dan orang-orang beriman, apabila dia diberikan kenikmatan dan dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga baik bagi dia. Karena seluruh apapun amal ibadah, takdir dan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, semuanya baik bagi dia. Karena itu semua adalah ujian dari Allah kepada dia. Karena ujian ini jawabannya cuma dua. Kalau buruk dia bisa bersabar, maka itu baik baginya. Kalau baik dan dia pandai bersyukur, maka itu juga baik baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya apa yang kami ciptakan di muka bumi ini bagi seluruh makhluk itu adalah perhiasan saja. Perhiasan saja. Linabluwahum, untuk kami ujikan kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amala, yang paling bagus dan yang paling baik amalnya. Nah, jadi
keimanan itulah yang ada di hati kita, yang memberikan ketenangan bagi kita, yang memberikan kenyamanan bagi kita, yang dengan keimanan itulah kita merasa memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang ada di belakang kita, yang membackup seluruh kehidupan kita yang sudah diaturnya, yang maha luas. Adapun iman secara bahasa, secara istilah, qaulun bil lisan wa amal bil jawarih wa i'tiqadu bil qalbi. Iman itu secara istilah adalah diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan dan diyakini dengan hati. Jadi kalau kita sudah meyakini iman itu ada di hati kita, maka kita tidak akan sedikit pun bisa digoncang oleh orang-orang yang merusak ataupun orang mencoba untuk melemahkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah seperti contoh teman-teman berbahagia. Teman-teman bikin prank, mungkin video prank tentang orang-orang beriman. Kita cobakan jadikan orang beriman, contohnya menjadikan orang beriman itu sebagai objek prank kita. Kita kasih dia uang 10 juta misalnya, ataupun 50 juta untuk dia batalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan. Orang itu sehat, orang itu berkecukupan, orang itu tidak ada masalah, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sedikit pun tidak akan tergoncang imannya. Walaupun diyakinkan dia setelah bulan Ramadan ini bisa mengganti puasa yang di bulan Ramadan ini, sedikit pun tidak akan tergoncang imannya untuk membatalkan puasa. Itulah iman. Dia meyakini di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupannya. Karena apapun yang Allah perintahkan, diyakini semuanya baik baginya. Seluruh apa yang Allah berikan itu baik baginya. Tinggal dia berikhtiar, berusaha, dan dia berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu baik baginya, maka dia bersyukur. Jika itu buruk baginya, dia bersabar. Maka itu baik ke dua-duanya untuk seorang hamba tersebut. Maka dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, tidak akan menggoncang keimanan hamba Allah tersebut yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimananlah kita bisa tunduk dan takut kepada Allah. Dari ilmu dan iman inilah kita bisa mencapai amalan yang makbulah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mana jika kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan ketakwaan. Itulah dia namanya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda amal kita itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadatun fima ba'dah, adanya pertambahan ketaatan setelah amal tersebut. Jadi kalau kita ingin mengetahui amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat setelah bulan Ramadan. Apabila ada kebaikan, ada perubahan, ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah bulan Ramadan ini, maka ciri-ciri amal ibadah kita di bulan Ramadan saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada diri kita masing-masing. Kalau ada peningkatan kualitas maupun kuantitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita itu diterima, kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu adalah secara bahasa artinya ziyadah wan numa, bertambah dan meningkat. Jadi kalau ada peningkatan dan bertambah amal ibadah kita, maka itulah salah satu kita bisa mencapai amalan yang diterima di bulan Ramadan ini. Makanya kita selalu mengucapkan setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang sedang dalam beramal baik, kita doakan dia barakallahu laka, barakallahu fik.
Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kau kerjakan. Nah, inilah doa kita. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saling mendoakan keberkahan. Bahkan setiap salam kita berjumpa dengan orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian, untuk kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah beserta wabarakatuh, beserta keberkahannya juga mengiringi salam saya untuk kehidupan kamu. Inilah doa yang Allah berikan yang Allah ajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Doa saling memberikan keselamatan dan keberkahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap rutinitas kita bersama. Kembali ke tema tadi tentang ilmu dan iman. Teman-teman berbahagia, ilmu dan iman ini juga akan melahirkan yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itulah juga salah satu ciri-ciri dari amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain iman, ilmu, maka ada ikhlas di sana. Ikhlas ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka baik juga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika niatnya tidak baik, maka sia-sialah amal ibadah yang telah ia kerjakan. Nah, makanya kita berharaplah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, para ustaz-ustaz kita, para mubaligh kita, yang ilmu mereka itu pun pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Dan kita penuh dengan keimanan, meyakini amal ibadah kita ini hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Di sanalah akan lahir keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuailah dengan hadis Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan keseriusan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan Allah ampunkan segala dosa yang telah ia kerjakan masa lalu. Jadi ilmu dan iman dan ikhlas itu adalah poin-poin yang menjadi syarat mutlak amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita adalah ziyadatun fima ba'dah. Adanya penambahan kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah kita melewati fase ibadah mandiri, fase ibadah serius, fase ibadah terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Itu akan terlihat nanti setelah bulan Ramadan. Semoga kita bisa mencapai ketakwaan yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Sedangkan orang-orang muttaqin, orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang bertakwa itu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Karena kehidupannya dari bangun tidurnya sampai sebelum tidurnya dia selalu dalam ketakwaan dan selalu dalam muhsin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, amal-amal kebajikan, amal-amal yang menjadi arahan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan melarang pada hal-hal yang mungkar yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah kita menjaga diri kita berhati-hati dalam melangkah. Ibarat kita berjalan di atas jalan yang banyak durinya, pastilah kita sangat berhati-hati sekali, tidak tercucuk dengan duri. Nah, seperti itulah takwa kita. Berjalan di jalan yang penuh duri, kita berhati-hati jangan jatuh pada dosa, dan kita berjalan itu atas rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas kehidupan kita ini didasari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dan sebenar-benar takwa, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, adalah jihad, perjuangan. Perjuangan adalah sebaik-baik takwa yang Allah
berikan, Allah amanahkan kepada kita. Dari jihad itulah kita bisa taat kepada Allah, mengamalkan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, melarang segala larangan yang Allah larangkan kepada kita, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita bersabar atas musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita, dan itu bisa kita seimbangkan. Itulah yang bisa kita capai di bulan Ramadan ini, baik buruknya, susah, berat, dan merasa tidak terbebani atas apa yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita ada perjuangan di sini, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Insya Allah kita akan mencapai derajat takwa itu. Saling bersama-samalah kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan dari langit dan bumi ini bagi penduduk-penduduk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Jika seandainya suatu kaum, suatu penduduk itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya dari langit dan bumi. Jika kita sempurnakan takwa kita seriuskan takwa kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, semoga seluruh penduduk dunia ini, terutama penduduk Indonesia, terkhusus penduduk Sumatera Barat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah turunkan rahmat dari langit dan bumi. Allah lahirkan, Allah munculkan antivirus yang bisa membasmi corona ini, yang bisa menghancurkan corona ini, memusnahkan corona ini dari muka bumi ini, dan kita bisa beramal, meramaikan, mensyiarkan syiar-syiar Allah di masjid-masjid Allah, dan masjid-masjid pun bisa kembali terbuka untuk umat, dan kita pun bisa beribadah secara nyaman, aman, dan tentram di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita di sore hari di Ramadan ini. Semoga Allah berikan qabul ataupun Allah terima doa kita ini, dan terkhusus untuk teman-teman semuanya yang ada di dalam majelis grup FSI Peternakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala kesulitannya. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi yaumina hadza. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dalam kesia-siaan dalam hari ini, kecuali ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzunuban illa ghafartah. Kecuali dosa-dosa yang telah kami kerjakan telah Engkau ampuni ya Allah. Wala dzunuba wala duyunan illa qadaitah, dan setiap hutang-hutang piutang yang berat kami untuk menggantinya, Engkau mudahkan kami untuk membayarnya. Wala dhallan illa hadaitah, dan tidaklah kesesatan kami terhadap ilmu agama, kesesatan kami terhadap mengenal Engkau, mengenal zat Engkau, ketauhidan kami kepada Engkau, kecuali Engkau berikan kami hidayah untuk bisa memahami ma'rifatuka, memahami ma'rifat Engkau, muraqabatuka, dan penjagaan Engkau terhadap kami, dan kami bisa meningkatkan keimanan kami kepada Engkau ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, dan tidaklah jenazah ataupun saudara-saudara kami yang wafat pada hari ini, pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, kecuali Engkau berikan rahmat kepada mereka. Wala su'uban illa sahalta, dan tidaklah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada saat sekarang ini, kecuali Engkau berikan kami kemudahan. Wala hajatan min hawaijid dunia, dan tidaklah segala keperluan-keperluan kami yang ada di dunia ini illa qadaitaha, Engkau berikan kami kemudahan untuk menuntaskannya, untuk mencapainya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, kaum muslimin, kaum muslimat, para salihin wa salihat yang mendengar dimanapun berada, mungkin sekian tausiah kita, tazkirah kita pada sore menjelang berbuka ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri saya pribadi yang menyampaikan. Semoga kita terus meningkatkan ilmu dan iman kita untuk menggapai takwa kita, dan kita bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang menang. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang berimanlah yang menjadi pemenang meraih surga Firdausil A'la. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Selanjutnya kita lanjut pada sesi tanya jawab, diskusi. Jika ada yang ingin bertanya tentang permasalahan fikih dan segala hal macamnya yang berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari pertanyaan pertama tentang bagaimana supaya kita bisa maksimal belajar ilmu agama di bulan Ramadan. Ikhwati wa akhwati, para sholihun sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal belajar ilmu agama di bulan Ramadan, sebenarnya tidak ada kata yang terlambat untuk belajar agama. Karena baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu sama-sama kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam untuk belajar ilmu agama. Tinggal kitanya bagaimana cara memanajemen waktu kita supaya bisa bermanfaat. Adapun di bulan Ramadan, sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang persiapan fikih Ramadan, fikih puasa, hal-hal yang membatalkan puasa segala macamnya, itu sebenarnya dan sebaiknya kita tuntaskan sebelum masuk bulan Ramadan, supaya ketika bulan Ramadan kita tidak disibukkan lagi dengan diskusi-diskusi tentang ibadah puasa, tentang fikih puasa segala macamnya. Nah, cuma tidak ada masalah karena kita sekarang sudah masuk di awal bulan Ramadan, sudah berpuasa hampir seminggu. Maka teman-teman silahkan dibuka lagi video-video Ustadz-Ustadz kita, banyak sekali, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Itu semuanya saya rekomendasikan untuk ditonton tentang fikih-fikih Ramadan, seputar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Cuma untuk kebaikan kedepannya, perbaikan kita ke depannya, kita bikinlah forum setelah bulan Ramadan atau sebulan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bikin kajian khusus membahas tentang fikih Ramadan. Bagaimana kalau kalau ibu-ibu baru melahirkan, bagaimana qadanya, apakah dia qada ataupun fidyah segala macamnya. Bagaimana buruh yang bekerja siang dan malam tidak ada waktu istirahat, apakah dia bisa memfidyah puasanya. Itu sebenarnya kita tuntaskan di luar bulan Ramadan ataupun sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Adapun teman-teman berbahagia, di bulan Ramadan ini tinggal kitanya membagi-bagi waktu, mana porsi untuk ibadah khusus, mana yang untuk belajar. Memang belajar juga ibadah juga, namun yang lebih afdol untuk pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memperbanyak ibadah mandiri kita, zikir kita, tilawah kita, muhasabah kita, dan menuntut ilmu juga dianjurkan, namun untuk ibadah pribadi lebih diprioritaskan. Maksudnya ibadah secara lisan dan secara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, soal bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat pandemi Covid ataupun virus ini. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, perlu kita pelajari lagi, perlu kita pahami lagi, sesungguhnya apapun kendala yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap beribadah secara maksimal. Karena agama Islam ini memberikan banyak rukhsah, keringanan bagi hamba-hambanya yang diberikan uzur. Jadi setiap kondisi yang berat, setiap kondisi ataupun masalah yang ada pada masyarakat kita, pada kondisi kita, semuanya itu ada jalan keluarnya bagi Islam. Di saat pandemi ini seluruh kita panik, seluruh kita merasa kurang maksimal ibadah, padahal sebenarnya itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita sholat beribadah bisa sholat berjamaah di masjid untuk sholat tarawih, dan sekarang ada fatwa ulama untuk menyuruh kita sholat di rumah masing-masing. Jadi jangan sampai gara-gara kita ada fatwa ulama mengatakan kita harus sholat di rumah, itu menyebabkan ibadah kita semakin tidak semangat, ibadah kita malah semakin loyo, ibadah kita merasa kita lagi dalam keadaan susah. Ingat yang saya sampaikan tadi, baik kita dalam keadaan musibah, kita bersabar, itu baik bagi kita. Kita dalam diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, itu baik juga bagi kita. Karena apapun urusan kita di dunia ini, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah ibadah. Tinggal kita menyeimbangkan antara sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita? Ya seperti biasa saja. Apa amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah, apa amal-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita maksimalkan. Kalau misalnya kita tidak bisa sholat masjid,
ada orang tua kita, ada sanak family kita, ada saudara kita, ada saudari kita, ya kita berjamaah di rumah. Momen seperti inilah momen yang paling tepat bagi kita untuk melatih diri kita untuk menjadi lebih baik setelah lepas dari bulan Ramadan, madrasah Ramadan. Dan ini salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin ibadah mandiri kita lebih maksimal tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin pada saat sekarang ini ada yang pesantren Ramadan, ada yang masuk kantor, ada yang harus kuliah, bahkan harus ada yang ujian, yang menyebabkan malam harinya sebelum ujian dia harus membaca buku, mengulang pelajaran lagi, tidak sempat membaca Al-Quran. Tetapi pada momen sekarang ini adalah momen yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan keleluasaan untuk beribadah mandiri, ibadah mandiri di rumah masing-masing. Dan target kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Ada yang biasanya tahun lalu khatam Al-Quran cuma 1/4 Al-Quran, ada yang setengah, atau bahkan Alhamdulillah 1 Al-Quran 30 juz khatam dia pada bulan Ramadan tahun ini. Kalau bisa Ramadan tahun lalu, kalau bisa Ramadan tahun ini dia bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 atau 3 atau lebih. Karena kenapa? Karena momennya pada saat sekarang ini Allah memberikan kita leluasa untuk beribadah secara mandiri. Nah, jadi amal ibadah apa yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada bulan ini? Ya seperti biasa. Dari sebelum tidur kita membaca doa, ada fadilah amal di sana. Fadilah amalnya sebelum tidur kita membaca surat Al-Muluk, membaca surat Yasin, membaca Trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, segala macamnya. Setelah kita bangun, kita sholat tahajud, kita sholat di antara sholat witir. Kalau misalnya mau mewitirkan sebelum tidur, kita bisa sahur antara waktu imsak setelah bunyi sarine sampai muazin adzan itu kita ada waktu untuk beristighfar. Kita duduk dulu setelah sholat subuh berjamaah di rumah kita masing-masing itu 1,5 jam setelah azan kita bisa sholat sunat syuruk, sholat duha seperti biasa amal ibadah kita. Cuma karena kita bisa lebih mandiri lagi, kuantitas ibadah kita perbanyak dan kualitasnya kita perbagus. Nah itu aja. Yang dulunya mungkin sebelum Ramadan sholatnya cepat-cepat, sholatnya kurang khusyuk karena dikejar deadline segala macamnya. Kalau bisa di momen seperti inilah kita melatih sholat khusyuk kita, memperbanyak ibadah kita. Karena kita tidak dikejar deadline, tidak dikejar masuk kelas segala macamnya, kita bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari salah seorang anggota forum ini menanyakan tentang faham feminisme. Apakah penyebabnya dari kurangnya para kaum perempuan terkhusus dari belajar ilmu ataupun dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Akhwati wa ikhwati yang bertanya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita bersama. Memang kondisi seperti itu, kenapa kaum perempuan banyak yang berpaham seperti itu? Karena kekurangan informasi, kekurangan ilmu, kekurangan pemahaman, kekurangan mendapatkan pencerahan tentang apa posisi perempuan itu di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya kita tarik benang sejarah, sesungguhnya Islam inilah yang mengangkat derajatnya kaum perempuan. Dahulu kaum perempuan, sebelum Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, perempuan yang tidak memiliki harta ataupun bukan orang kaya, bukan dari golongan kaum terpelajar, kaum pemuka adat di kota Mekah, mereka itu adalah orang-orang yang akan dihina, orang-orang yang akan di human trafficking, yang akan dijual belikan, diperbudakkan segala macamnya. Tetapi setelah datang Islam, perempuan itu dianggap, perempuan itu disempurnakan, disanjung, bahkan harus memakai hijab segala macamnya yang menjaga martabat, harkat dan harga diri wanita perempuan oleh Islam. Dari situlah muncullah perempuan-perempuan yang mau memberikan perubahan-perubahan untuk dunia, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha arda. Semoga Allah meridhoinya. Ibunda Aisyah itu adalah salah satu perempuan yang memberikan efek positif dari paradigma orang-orang jahiliyah bahwasanya perempuan itu pasti akan dihinakan juga di masa Islam. Ternyata tidak. Ternyata Ibunda Aisyah lah salah satu bentuk pahlawan umat Islam yang mengangkat harkat dan martabat
umat kaum perempuan di mata dunia. Ibunda Aisyah termasuk salah satu ulama muhaddits yang meriwayatkan hadis sahih tentang Rasulullah SAW. Termasuk 5 orang sahabat, termasuk Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibunda Aisyah, Ibnu Umar. Jadi disitulah salah satunya. Ibunda Aisyah juga bukan periwayat hadis. Ibunda Aisyah juga seorang mujahidah, ikut juga berperang bersama para sahabat yang lainnya, ikut juga berperang bersama Rasulullah SAW, ikut juga menjadi barisan terdepan dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru satu orang sosok dari Ibunda Aisyah. Belum lagi kita mendengar cerita tentang Ibunda Khadijah. Luar biasa sekali perjuangan beliau. Seorang pengusaha, pintar, cerdas, mengetahui situasi emosional, psikologi suaminya di saat lagi dalam tekanan. Dialah yang menjadi tulang punggungnya Rasulullah SAW untuk tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi backupnya Rasulullah SAW. Nggak usah jauh-jauh kita ke zaman-zaman para sahabat segala macam. Mereka itu kan zaman sahabat, orang mulia, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaudah, kita nggak usah bahas masalah mereka. Mereka memang sudah orang-orang mulia. Kita dekat-dekat sini aja, Pak. Nggak jauh-jauh dari kita, pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Ranah Minangkabau, Siti Manggopo yang ada di Maninjau, pendiri Dinia Putri yang ada di Padang Panjang, dan banyak lagi, Cun Nyadin yang ada di Aceh. Seluruhnya adalah mujahidah dan juga ulama. Mujahidah ulama. Siang harinya dia berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malam harinya memberikan ta'lim kepada anak-anaknya, kepada masyarakat. Jadi pemahaman-pemahaman ini yang mesti, informasi-informasi ini yang mesti dikonsumsi oleh teman-teman yang perempuan. Kita ini sudah dirusak. Zaman sekarang ini zaman edan, kata orang Jawa. Zaman gila. Perempuan-perempuan itu tidak tahu malu, tidak tahu harga dirinya. Ada yang aplikasi sekarang ini, aplikasi TikTok itu na'udzubillah min dzalik. Perempuan betul-betul dihinakan di sana. Mereka tersenyum, mereka bahagia seperti yang di video itu, tapi sejatinya mereka terhinakan dengan amalnya. Itu kenapa? Karena kebodohan dia sendiri yang tidak menemukan jati diri perempuan itu bagaimana sebenarnya dalam kehidupannya. Jadi teman-teman berbahagia, cobalah terutama kaum akhwat buka forum, datangkan tokoh-tokoh ataupun ustaz-ustazah yang memahami tentang sejarah perempuan. Kita bikin kajian khusus di sana supaya perempuan memahami bahwasanya kaum perempuan itu bukan hanya pekerja rumah tangga saja, mohon maaf dalam tanda kutip, bukan hanya pelayan suami saja, tidak, tetapi ada ya perubahan di sana. Jadi terutama yang akhwat, jangan sampai termakan dengan pendapat-pendapat masyarakat bahwasanya perempuan itu tidak usah sholat ke masjid, perempuan itu di rumah saja, perempuan itu tidak usah sholat ke masjid, perempuan di rumah saja. Jadi akhirnya apa? Perempuan-perempuan betul-betul malas jadinya ke masjid, padahal perempuan itu butuh untuk ke masjid untuk memberikan taklim kepada anaknya yang baik calon ibu ataupun sudah punya anak. Dialah yang akan mendidik anak itu ke masjid, sedangkan suaminya sibuk untuk mencari nafkah. Memang dulu zaman Rasulullah SAW perempuan memang dilarang untuk masjid, memang ada hadisnya, tidak dianjurkan untuk salat ke masjid. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu belum ada lampu. Selama 8 tahun Rasulullah SAW di Madinah itu selalu dalam keadaan siap siaga terus, herosah terus, karena hampir setiap tahun ada terjadi perang. Baik perang bersama orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, baik perang dengan orang Quraisy yang bersekutu dengan beberapa kabilah yang akan menyerbu kota Madinah, terkenal dengan perang Khandaq, ada perang Mut'ah, ada perang Khaybar segala macamnya. Itu hampir setiap tahun ada perang selalu. Jadi makanya kondisi kota Madinah ketika itu tidak aman untuk perempuan bisa pergi keluar, ditambah kalau sudah malam tidak ada lampu. Sedangkan pada saat sekarang ini semua fasilitas ada, jalanan rapi, ada lampu jalan segala macamnya, dan masjid pun terang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah perempuan untuk masjid, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada mahramnya, ataupun kalau dia gadis, kalau bisa ada orang tuanya yang mengikutinya. Kalau dia perempuan, kalau bisa bersama teman-temannya juga pergi ke masjid bareng-bareng. Insya Allah tidak ada yang akan mengganggu kalau dia betul-betul ke masjid untuk beribadah.
Tapi kalau ke masjid dia sudah pakai wangi-wangian, sudah bermake up segala macamnya, tentu kalau lewat di depan posko pemuda akan diganggu segala macamnya. Tinggal kita bagaimana bisa memaksimalkan peran perempuan itu. Buka lagi kajian-kajian sejarah perempuan-perempuan yang ada di tokoh-tokoh nasional kita yang perempuan. Itu insya Allah bisa memberikan maklumat ataupun informasi kepada kaum perempuan yang kehilangan jati dirinya, bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat, makhluk yang harus dihormati, memiliki harga diri, memiliki mahkota. Karena dari wanita solehalah akan lahirnya seorang pemuda yang soleh, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terakhir sebelum kita persiapan iftar berbuka bersama di rumah masing-masing, maksudnya buka bersama, insya Allah di Ramadan tahun depan kita bisa buka bersama. Tentang hukum memprank orang lain. Ini sebenarnya hukumnya adalah dosa. Tapi kalau orangnya ikhlas di prank, maka itu dianggap sebagai hiburan saja. Tapi yang namanya orang di prank pasti tidak ada yang ikhlas, karena dia dijebak, dijebaklah oleh teman-temannya. Itu sangat berdosa sekali apabila dia tidak siap untuk menerima candaan seperti itu. Namun Rasulullah sendiri juga melarang, jelas hadisnya, al-muslimu man salima muslimin lisani wa yadi. Seorang muslim hakiki itu adalah muslim yang selamat saudaranya, saudara dekatnya dari lisan dan tangannya. Jadi jangan sampai kita rusak ukhuwah kita, rusak persahabatan kita karena kita menguji ataupun bikin heboh teman-teman kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ingin ngeprank orang lain dengan tujuan untuk menguji mereka, itu bukan tugas kita, bro. Itu bukan tugas kita. Itu tugasnya setan, tugasnya hawa nafsu yang ingin menguji makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugasnya kita. Kita ya seperti biasa sajalah. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan tapi kalau untuk cuma sekedar menonton video prank untuk ketawa-ketawa saja, itu ya sekedar sewajarnya saja boleh, asalkan tidak mengganggu waktu ibadah kita. Cuma untuk happy-happy saja, untuk senang-senang, untuk refreshing saja, itu boleh. Cuma kalau itu yang kita kerjakan, itu yang kita amalkan demi untuk menguji teman kita, di situ baru masalahnya. Pertama, waktu kita sia-sia. Yang kedua, kita menzalimi teman kita. Yang ketiga, teman kita mungkin tidak siap dengan prank itu, akan menciderainya ataupun apa segala macamnya yang bisa menyebabkan rusak ibadahnya ataupun rusak hatinya. Jadi serahkan saja untuk tim penguji itu kepada kelompok jin, setan, dan hal-hal, dan sebab kita manusia ataupun setannya dari kaum jin yang menguji hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah cuma mencari kesempatan waktu yang tepat untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.